Selamat siang kelas 11 AKL. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam Selamat mata siang kelas pelajaran 10 AKL. praktikum Hari ini kita kembali akuntansi lagi ya dalam mata instansi pelajaran atau akuntansi lembaga keuangan. pemerintah ya. Di mana pada Nah, di hari sini ini kita akan masuk ke bab masih membahas baru. tentang Kalian kalau mau masuk ke dalam jurnal pembelajaran ini, khusus, di mana kalian boleh kemarin Miss Eres kan udah kasih ke membuka buku tuh kalian di juga halaman tentang jurnal khusus. 188 ya. Sekarang Dan Miss kita Eras mengingatkan mau ini juga menjadi bahan membuat kalian jurnal untuk khusus lagi, tapi PH1 ibaratnya ya. ini kayak Nah, jurnal yang khusus pertama untuk yaitu persiapan kita ke akan buka buku besar ya. Jadi misalnya minggu ini Miss Eres menjelaskan tentang jurnal khusus, minggu yang akan datang Miss Eres juga akan di menjelaskan sini buku ada besar teorinya ya, yaitu akuntansi atau hari pendapatan Jumat ya. SKPD, Nah, transaksi dan jurnal di sini pendapatan kita bisa SKPD. lihat Di sini selama kalian ini bisa kan baca sendiri ya. Miss Eres Terus selalu yang kedua memberikan ke adalah kalian transaksi yang itu didahului adalah yang penetapan pajak ya, pengumuman soal atau penetapan contoh ya. diawali Sekarang Miss dengan Eres mau adanya membaca soal penetapan ya. Jadi ceritanya begini. Nah, kita mau penetapan terlebih dahulu, misalnya membahas penetapan soal surat studi pemberitahuan kasus pajak 6 tahun terutang atau halaman SPPP atau pajak bumi dan bangunan. 188 ya. Nah, Oke, di kita sini Miss masuk Eres ke tidak dalam contoh menggunakan studi tulisan kasus 1. tangan, tapi Miss Contoh Eres studi kasus menggunakan 1 di Microsoft sini itu Excel ya. ada, Jadi kalian bisa lihat di sini kita ada akan tanggal 14 membuatnya Februari, sederhana aja. SKPD, Di sini saya tidak mengajarkan Dinas spreadsheet, mendapatkan saya penetapan mengajarkan akuntansi ya. pajak Walaupun saya menggunakan bumi Microsoft dan Excel, bangunan tapi saya akan atau PBB, ibaratnya seumpama pedesaan dan saya perkotaan sebesar menggunakan 105 tulisan. juta. Ibaratnya saya tidak Ya. menggunakan Nah, rumus di di sini sini ya. itu ada Jadi kita di sini harus membuatkan kita akan jurnal hitung secara finansial dan jurnal manual, tapi kita pelaksanaan. menggunakan Karena kan di aplikasi sini dia Microsoft membicarakan Excel ya. tentang menetapkan Nah, pajak bumi dan kalian bisa bangunan. buka studi Berarti kasus di sini 6, adalah lalu nanti piutang kalian pajak daerah cocokkan pada dengan pendapatan PBB, pedesaan dan perkotaan LO. kalian Angkanya cocokkan adalah sekian. dengan yang Dan kalian untuk sudah pelaksanaan kerjakan anggarannya ya. tidak ada karena ini Nah, di tidak sini buku besar yang akan merupakan kita pelajari nanti setelah ibaratnya ini satu kita pelaksanaan. langsung dari Yang jurnal ini adalah khusus ke pajak. buku besar ya. Jadi tidak Yang usah dari selanjutnya jurnal adalah umum contoh studi kasus ke buku 2. Di sini besar, ada habis itu 10 belajar Maret lagi dari jurnal khusus ke 2018. buku besar. Wajib Nah, itu pajak memakan menyetor waktu. kas ke Jadi bendahara penerimaan ibaratnya SKPD. tuh kalau di Dinas zaman pendapatan sekarang sebesar jurnal umum 84 itu tidak juta. terpakai ya. Ya. Jadi Nah, di sini kenapa kita juga akan Miss buatkan kemarin yaitu yang menjelaskan kalian tuh jurnal umum kalian tuh finansialnya. Di sini kalau ada misalnya dari kakak kas kelas bendahara kalian nih, Miss penerimaan Eres menjelaskan jurnal umum pada itu piutang hanya pajak sekilas, daerah, hanya ya. misalnya 2 minggu. Terus Nah, tapi sebesar kenapa 84 saya juta, 84 menjelaskan juta. jurnal umum ke Yang kalian selanjutnya itu adalah bisa jurnal berhari-hari pelaksanaan anggaran. itu karena saya Ada lihat 10 progres Maret dari 2018. proses kalian Dia menangkap jurnalnya setiap yaitu adalah perubahan soal pendapatan penjelasan PBB, yang Miss pedesaan Eres dan berikan. perkotaan LRA Mungkin sebesar karena efek dari 84 pandemi kita juta. masih daring, jadi Oke, kalian tuh selanjutnya kita masuk ke contoh studi ibaratnya kasus sulit 3. gitu untuk mengerti Ya. Nah, susah di sini untuk ada Miss Eres contoh tuh soalnya ajak yaitu untuk 13 berlogika Maret gitu kan. 2018. Nah, Bendahara karena kakak penerimaan kelas kalian SKPD, itu kenapa mereka Dinas bisa cepat karena pendapatan ibaratnya kita menyetor kas melakukan yang pertemuan diterimanya terus ke kas daerah sebesar saya juga ajak 84 mereka juta, gitu kan ya. untuk Nah, berarti berpikir jurnalnya logika gitu. yaitu Jadi adalah RK PPKD kemarin kas seharusnya bendahara jurnal umum itu penerimaan kita skip atau sebesar sekilas 84 gitu. Tapi juta. itu memang Sedangkan kan jurnal kalau umum itu kan pelaksanaan awal anggarannya tidak ada kalian karena ini mengerti hanya apa sih jurnal penyetornya. umum, apa sih jurnal Nah, khusus. selanjutnya Sebenarnya untuk yaitu saat adalah ini yang contoh sudah studi kasus dipakai adalah 4 jurnal khusus, 31 yaitu 5 Maret jurnal 2018. pembelian, Pada jurnal akhir pengeluaran periode kas, jurnal penjualan, dimungkinkan penerimaan terjadi kas, dan jurnal kerugian umum ya. piutang atas Nah, piutang kita pajak langsung saja yang kita belum masuk. Di dibayar sini oleh wajib ada pajak. contoh studi Seperti contoh di depan. soal studi kasus 6 Terdapat PD piutang Enggal pajak Jaya di daerah halaman yang belum 188. dibayar Lihat ya. sebesar 21 Kita juta. buka. Nah, sedangkan Bergerak di jurnalnya yaitu bidang adalah jual ini beli pajak yang belum bahan dibayar ya, bangunan beban pada penyusunan piutang tanggal 1 pendapatan Juni sebesar 2017. 21 Menyajikan juta, data pajak sebagai penyusunan berikut. piutang Datanya pendapatan bisa 21 kalian juta. lihat. Kita Ya, dan pertama-tama untuk jurnal membuat pelaksanaan anggarannya kotaknya tidak ada. dulu ya. Oke, sekarang kita Membuat masuk kotak ke ya, yang kita akan ketiga, membuat yaitu kotaknya. transaksi yang diawali dengan perhitungan Jadi ibaratnya diri kalau pajak. misalnya kita Pengakuan membuat kotaknya pendapatan yang diawali dengan perhitungan familiar aja ya. diri oleh wajib Nah, di pajak sini atau self-assessment akun yang familiar yang aja yang kita diikuti pakai. dengan pembayaran Nah, oleh wajib saya di pajak sini sesuai nggak yang mau menerima membuat dari kalian hotel. pusing Oke, ini ada ya. contoh studi kasusnya. Saya mau tanya, 2 April 2012, bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan jurnal menerima kas untuk pembayaran pajak hotel kolom sebesar 16.800 ya. jurnal Di sini untuk kalian harus membuat penjualan jurnal secara finansial dan jurnal pembelian secara ya. kredit. Otomatis Ini berarti yang di di atas sini ya, adalah tanggal 2 April kas bendahara pembelian, penerimaan. Terus ini adalah pendapatan pajak hotel yang di bawah adalah 16.500 dan 16.800 utang ya. ya. Yang di bawah adalah utang. Ada, yaitu perubahan sal pendapatan pajak hotel LLC ya. Nah,
di sini juga ada yaitu 6 April Karena kita lagi membahas penerimaan SKPD Dinas karena kita lagi membahas hotel tersebut perusahaan ya, di sini dagang, maka kita di sini ambilnya utang, ya. pelaksanaan anggaran. Utang. Untuk jurnal finansial yaitu adalah Oke, RK, utang PPKD, dagang. pada kas Ya. bendahara penerimaan. Nah, yang di atas ini adalah debit, yang di bawah ini adalah kredit, ya. Jadi saya di sini mau mengajak kalian, ya. Di sini nama UD-nya apa, halaman itu? Nah, PD Enggal Jaya. Seandainya ditetapkan bahwa pajak hotel seharusnya dibayarkan sebesar 21 juta. Terdapat pajak kurang Ingat, bayar sekali lagi sebesar saya beritahukan, saya tidak mengajarkan kalian spreadsheet, tapi saya mengajar kalian akuntansi dasar. Namun karena kalau misalnya saya menggunakan tulisan tangan, kalian tidak akan mengerti dengan apa yang saya tulis. Makanya lebih baik seperti ini, ya. Jurnal yang pertama kita mau buat adalah jurnal pembelian. Untuk periode Lalu di sini ada contoh studi kasus 8. Periode 15 April tetapi Juni, ya. Juni 2017. Oke. Nah, sekarang kita buat kotak, ya. Apa aja sih untuk kotak jurnal pembeliannya? Yang pertama adalah tanggal. Menjadi utang, ya. 15 April. Ya, yang kedua adalah hotel LO kredit. kelebihan bayar PAD, ya. Oke, sebesar berapa? Yang ketiga adalah syarat pembayaran. Anggarannya itu tidak ada. Syarat pembayaran. Oke, di sini ada lagi yang transaksi yang diawali keempat penerimaan uang muka pajak, ya. pengakuan pendapatan dan Yang selanjutnya adalah bayarannya jumlah. Nah, di sini saya mau membuat jumlahnya saya bagi menjadi dua, ya, antara debit dan kredit. Nah, supaya kalian nggak kayak, aduh saya kok bingung gitu kan, ya, debit atau kredit. Oke, saya buat di sini seperti ini, ya. Sebesar 12 juta Pembelian. Nah, jurnal finansialnya debit, bendahara penerimaan dia akan menerima 12.600. Nah, baru itu pendapatan di sini diterima di muka lainnya yaitu utang dagang. 12.600, ya. Maaf ya kalau misalnya video ini agak lama karena agar kalian bisa mengerti, ya. Nah, oke, di sini ini, ya. kasus Saya ingatkan sekali lagi, saya bukan mengerjakan spreadsheet, ya. Jadi saya minta maaf. Contoh studi kasus 10 Tapi Mei saya 2018 guru akuntansi berdasarkan penerimaan SKPD guru Dinas akuntansi dasar, Pendapatan ya. menyetor kas dari penerimaan uang muka pajak reklame tersebut di rekening kas daerah. Pembayaran. Nah, jurnalnya yaitu RK PPKD sebesar 12.600, kas bendahara penerimaan ini jumlah 12.600. Jadi jurnalnya itu fix seperti ini, jadi nggak akan berganti-ganti kemana-mana, ya. Nah, di sini ada contoh studi kasus 11. Saya rapikan biar kalian tidak pusing. Diketahui bahwa jumlah pajak daerah yang benar-benar menjadi hak pemerintah adalah sebesar 13.650. Ya. Terdapat pajak yang kurang bayar, yaitu ini saya warna 50.000. warnai, ya. Berarti kita membuat saya warnai. Untuk jurnal finansialnya kita membuatkan agar dua. Yang pertama tidak adalah pendapatan terima di muka lainnya pada pendapatan pajak ya. reklame LO adalah 12.600. Ternyata untuk yang pertama kita mau lihat di situ bayar nih, berarti ya, untuk jurnal pembeliannya ini pada kan pendapatan pajak reklame Juni, ya, 1.050.000. Nah, untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada, ya. Nah, sekarang kita mau lihat di situ yang melakukan jurnal pembelian tuh tanggal berapa aja. Oke, jadi ya, hanya itu aja. Tanggal 2 itu pembelian, ya. Tapi dia secara tunai. Tanggal 4 dia pembelian, dibeli barang dagangan dari PT Gresik seharga 212.500.000 dengan syarat 3/10 N/30, ya. Berarti di sini tanggalnya itu adalah tanggal 4, ya. PT-nya PT Gresik. PT
pendapatan diterima di muka lainnya, pendapatan pajak Gresik ya. Untuk jurah pelaksanaannya itu tidak ada ya. Oke, itu PT-nya PT itu aja dari Gresik. ya, Syarat pembayarannya adalah 3 semangat ya dalam belajar per ya. 10 Dan ini adalah sebagai bahan N PH2 ya per 30. Jadi sekali lagi bisa ucapkan. Oke, Revia kita kosongin dan pembeliannya itu berapa? 212.500.000 ya. Nah, di sini Miss Ernest ingin gitu untuk anak kelas 10 ini dari kelas 10 dibiasakan untuk menggunakan rupiah serta menggunakan tanda titik, tanda koma, strip di belakang angka ya. Saya maunya seperti itu ya. Ini langsung saya kopas aja karena dia sama ya. Ini juga saya edit aja langsung menggunakan rupiah ya. Oke, maaf. Oke. Maaf, kalau misalnya menggunakan currency. Jadi saya maunya kayak gitu, menggunakan koma ya. Kalau enggak menggunakan angka 02 di belakangnya. Gitu. Kalau memang kalian iya kok pakai titik koma strip gitu. Kalau misalnya nggak mau, kalian bisa pakai menggunakan angka 02 di belakang ya. Oke, kita lanjut lagi ke tanggal berikutnya yang ada melakukan pembelian. Tanggal 18 ya. Dibeli barang dagangan dari PT Nippon seharga 122 juta 500 dengan syarat 3 per 10 N per 30. Oke ya, tanggal 18 ya. Oke. Lalu dibeli barang dagangan berarti PT Nippon. PT Nippon dengan syarat sama ya, 3 per 10, 3 per 10, N per 30 ya. Terus di sini 122.500. Oke ya. 122.500. Oke, kalau misalnya udah, berarti kita masuk ke tanggal selanjutnya. Dibeli ada lagi enggak? Oke, dibeli enggak ada lagi, berarti hanya 2 aja ya. Kalau misalnya sudah, kalian boleh ditambahkan ya jumlah. Jadi harus balance antara debit dan kredit ya. Nah, saya tidak akan jumlah. Ini saya ganti menjadi jurnal pembelian. Sekarang kita masuk yang singkat-singkat dulu ya, jurnal penjualan. Yang selanjutnya adalah jurnal penjualan. Ini saya kopas. Ya. Oke. Oke, bedanya kalau misalnya jurnal penjualan itu kebalikannya. Kalau utang dagangnya kan kalau misalnya pembelian kan di kredit. Nah, pembeliannya di debit. Sedangkan kalau misalnya jurnal penjualan itu yang di kredit, yang di debit adalah piutang dagang ya. Yang di kredit itu adalah penjualan. Ini saya tandai ya. Kredit. Oke.
Ini juga saya tandai debit. Nah, ini saya hapus ya. Oke, penjualan. Tanggal berapa yang ada penjualan secara kredit? Tanggal 5. Dijual kepada TB Semarang Indah, barang dagangan 12.500.000 dengan syarat 3/15 N/40. Berarti TB Semarang Indah. Ya, nama PT-nya TB Semarang Indah ya. Syaratnya 3/15 N/40 ya. Berarti dia punya piutang sama kita, dia punya utang sama kita adalah 12.500.000. 12.500.000. 12.500.000. Oke, sudah. Kita selesai tanggal 5, kita lihat lagi tanggal 8. Dijual kepada TB Sari Aji barang dagangan 13.100.000 ya, dengan syarat 3/10 N/40 ya, tanggal 8 ya. TB Sari Aji. Oke, TB Sari TB Sari Aji ya. 3/10 N/40. N/40. Berapa uangnya? 13.100.000. Oh. Oke ya, kebalik. 13.100.000. Oke, setelah itu baru itu kita ke dijual tunai, adanya dijual tunai. Ya. Lalu ini habis dijual tunai, ada yang dijual tunai semua ya. Oke, di sini ada jual barang dagangan dengan TB Semarang Indah 21.800.000. Syaratnya 3/10 N/40. Berarti namanya TB Semarang Indah. Tanggal 23. TB Semarang Indah. 3/10 N/40. Uangnya 21.800.000. Dijual lagi ada ya tanggal 30. Tanggal 30 yaitu adalah TB Sari Aji. Sari Aji 3/10 N/40. N/40. Uangnya 22.900.000. Oke, ada lagi? Tidak ada ya, berarti di sini kalian harus jumlahkan berapa semua ya. Harus balance antara debit dengan kreditnya.
ya. Di sini saya kasih tanda ini adalah jurnal penjualan. Oke. Selanjutnya adalah jurnal penerimaan cash. Oke, jurnal penerimaan kas ya. Oke. Di sini kita mau membuat jurnal penerimaan kas ya. Di sini ada keterangan rabat. Jadi saya mau menjelaskan apa sih rabat itu? Oke. Rabat merupakan potongan harga atau lebih sering dengan istilah diskon. Jadi kalau misalnya di sini kalian lihat ada 10%, berarti dia mendapat diskon 10% ya. Nah, pertama, kita akan buat dulu kolomnya, ya. Untuk penerimaan kas, oke, yang pertama adalah tanggal. Oops. Oke, sini berarti saya buatnya, tadi yang atasnya ya, saya ambil ya. Penerimaan kas, oke. Jurnal penerimaan kas. Penerimaan kas. Oke ya. Sekarang kita masuk, di sini ada tanggal. Oke, kita lengkapin dua, baru itu di situ keterangan. Lalu ref. Lalu ada debit dan kredit. Berarti debitnya itu adalah ini yang debit. Ya, berarti di sini adalah kas. Biasanya kan ada penjualan secara tunai ya. Kas. Terus di sini ada potongan penjualan. Di sini kredit. Itu ada piutang dagang. Karena kalau misalnya kita melakukan pembayaran sudah pasti piutang dagang kita berkurang. Penjualan untuk penjualan tunai dan serba-serbi untuk selainnya. Oke ya. Di sini saya rapikan dulu. Supaya kalian enak melihatnya ya. Bentar. Oke, jadi untuk PH2 masih seputar dengan jurnal khusus karena saya mau kalian lebih lagi nanti setelah PH2 atau hari Jumat kalau misalnya ada waktu kalau misalnya kalian ini mengerti, kita akan masuk ke buku besar untuk hari Jumat ya. Ini saya tutup aja biar nggak banyak serba-serbinya. Oke, bisa dilebarin ya. Ini juga. Oke. Ya, di sini ini saya margin center. Oke, ini juga saya margin center. Ini juga saya margin center. Ini margin center. Ini juga saya margin center. Oke ya. Setelah itu saya warnain biar kalian gak pusing. Maaf kalau misalnya video ini agak lama, mungkin memakan waktu setengah jam atau gimana ya. Ini Juni 2017. Oke ya, tanggal pertama kita mau cari nih. Untuk penerimaan kas, berarti yang membayar, yang melakukan penjualan tunai, terus yang membayar utang ya. Oke. Tanggal 2 itu dibeli tunai, tanggal 4 itu pembelian secara kredit, tanggal 5 penjualan secara kredit, tanggal 8 penjualan secara kredit, tanggal 9 itu retur,
Oke, tanggal 12 dijual tunai barang dagangan senilai 11.750.000 dengan kepada TB Sukasari ya dengan rabat 7,5%. Berarti tanggalnya tanggal 12 ya. Tanggal 12 keterangannya yaitu adalah penjualan tunai. Penjualan tunai. Nah, karena dia mendapat rabat 7,5%, berarti kita hitung dia dapat potongannya berapa persen ya. Saya akan hitung ya. Oke, sekarang kita hitung ya. Dia mendapat potongan berapa nih ya. Nah, berarti tadi kan penjualannya dia bilang 11.750.000. 11.750.000 dikali 7,5%. Dapatnya 881. 11.750 ya dikali 7,5%. Oke, 850 ya ribu ya. Oke, setelah itu kalian baru bisa tuh lihat. Ini saya bikin RP ya biar nggak puyeng. Currency. Oke, ya. Setelah itu kalian lihat berarti piutang dagangnya tadi berapa? 11.750.000. Oke ya. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah, berarti kasnya kita ambil dari hasil pengurangan ini dikurang dengan ini ya. 11.750.000. 11.750.000 dibagi dikurang 11.750.000 dikurang 881.250 ya. Oke, dapatlah 10.868.750 ya. 10.868 10.868.750 ya. Berarti kasnya sekian ya. Oke, kita lihat lagi sekali lagi. Tanggal berapa lagi penjualan tunai? Saya tanggal 12. Diterima tagihan dari TB Semarang Indah. Pelunasan faktur nomor 101. Pelunasan. Oke, kita hitung dari tanggal 5 sampai tanggal 15 itu ada yang ke 15 hari. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti hanya 10 hari, berarti dia mendapat diskon yaitu sebesar 3% ya. Oke, di sini tanggalnya berarti tanggal 15 ya. Pelunas ini nama TB-nya TB Semarang. Oke ya. TB Semarang. Habis itu di sini piutang dagangnya itu berarti piutang dagangnya adalah 12.500.000. Piutang dagangnya adalah 12.500.000 ya. 12.500.000. Oke, kalau sudah dapat 12.500.000 kita mau hitung potongan penjualannya berapa ya. Karena dia mendapat potongan penjualan yaitu 3% ya.
Oke, 12.500 dikali 3%. 375.000 ya, 375.000 berarti kita hitung 375.000. Oke, setelah itu kita mau hitung. Jika sudah dikurangi dengan potongan penjualan, maka piutang dagang mereka itu ada berapa? Mereka membayar berapa? Ya. 12.500 dikurangi 375.000. Oke, 12.125.000. 12.125.000. Oke, dapatlah segini. Oke ya, setelah tanggal 15 kita lihat lagi ada dijual tunai, penjualan tunai. Oh maaf, tadi penjualan tunai itu harusannya yang tanggal 12 itu bukan di piutang dagang tapi di penjualannya. Maaf ya. Nah, sekarang tanggal 17 ya. 17 penjualan tunai juga. Oke ya. Nah, kita belum tahu kasnya berapa. Tapi penjualan kita itu sebesar 21.200.000. 3, 4, 5. Oke, 21.200.000. Sekarang kita mau hitung. Dia mendapat potongan 6%. Ya. Kita hitung 6% dari 21.200.000. 21.200.000 dikali 6%. Oke. Didapatlah 1.272.000 ya. 1.272.000. Kita taruh di sini 1.272.000. Oke ya. Sekarang kita hitung mereka membayar ke kita berapa? 21.200.000 dikurangi 1.272.000. Oke, dapatlah 19.928 ya. 19.928. Oke ya. Selanjutnya dijual tunai, tanggal 18 dibeli, diterima sebagian piutang dari TB Sari Aji ya. 6.400.000. Oke, tanggal 20. Oke, berarti ini saya kasih namanya ini pembayaran. Karena dia belum lunas. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin nama PT-nya juga bisa, TB Sari Aji. Berarti kas menerima 6.400.000. Terus piutang dagangnya berarti 6.400.000. Selanjutnya habis tanggal 20. Tanggal 26 ada ya, dijual tunai lagi. 26. Penjualan tunai 17.900.000. Penjualan tunai. Oke, berarti penjualan tunai penjualannya adalah 17.900.000. Ya, sudah. Nah, kalau misalnya sudah, kita akan hitung dia mendapat diskon yaitu adalah
10% ya. Dia adalah 10%. Berarti 10%-nya dari 17.900. 17.900 dikali 10%. 1.790 ya. Itu 1.790. Oke, berarti 17.900 dikurangi 1.790. 17.900 dikurangi 1.790. 16.110. Berarti dia membayar 16.110. Oke, kalau misalnya sudah tanggal 28 diterima pelunasan sisa tagihan dari TB Sari Aji. Oke, dia sudah membayar sebagian tanggal 20 yaitu 6.400.000. Diterima pembayaran dari TB Sari Aji ya. Oke, berarti 13.100.000 dikurangi 6.400.000. 13.100.000 dikurangi 6.400.000. 13.100.000 dikurangi 6.400.000. Oke, kalau misalnya sudah, berarti didapatlah 6.700.000 ya. Berarti pelunasan dari PTB Sari Aji tadi 6.700.000 ya. 28 Juni. Pelunasan piutang. Jadi kalau misalnya memberikan keterangan ini senyamannya kalian aja. Ya kalau saya nyamannya begini ya. Berarti 6.700.000. Oke. Sini berarti dia pelunasan piutang 6.700.000. Wow, udah 37 menit. Oke, dapatlah ya. Sekarang kita mau hitung. Oke, antara debit sama kredit ya. Berkali-kali saya bilang sama kalian untuk menghitungnya, yaitu kita jumlahkan dulu. Terpaksa agar lebih cepat. Saya pakai rumus. Saya pakai rumus sum ya. Oke, dapat segini untuk kasnya. Saya ambil rumus yang simple karena ini udah 38 menit. Kalau misalnya sampai nanti jadinya bahaya ya. Oke. Kalau misalnya sudah, kita mau hitung ya. Oke, kalau misalnya sudah kita enter. Baru itu kita ambil ini. Sum. Buka kurung. Saya ambil ini ya. Oke, ini sum. Buka kurung. Oke. Sekarang saya mau menyatukan ini, saya margin center. Ini juga saya margin center ya. Jadi ini saya margin center. Oke, saya mau menyocokkan apakah balance atau enggak ya. Ini sama dengan sum.
buka kurung. Oke ya. Bentar. Ini juga sama dengan sum. Buka kurung. Ya. Balance ya. Jadi harus balance antara debit dengan kredit. Jadi ini perpotongannya ya. Ini perbedaannya, saya warnain ini ya. Ininya saya warnain. Nah, jadi warna untuk yang no, saya tidak mau tulisan. Oke ya. Oke, ini untuk yang debit dan ini untuk yang itu tadi untuk yang kredit dan ini untuk yang debit ya. Saya warnain warna biru. Oke, ini saya blok. Oke ya. Jadi dia balance ya nih antara debit dengan kredit. Jadi seperti itu cara perhitungannya ya. Sekarang kita masuk ke jurnal pengeluaran. Mohon maaf kalau misalnya agak rada panjang ya video kita satu hari ini. Karena ini demi kepentingan bersama. Supaya kalian bisa memahami dan kita nanti di kelas 11 bisa maju ke selanjutnya. Atau minggu akan datang kita akan maju ke buku besar ya. Oke, seperti ini ya. Saya lebar-lebarin dulu kolomnya. Tadi saya tinggal ngopas saja supaya saya tidak mengetik-ngetik lagi ya. Oke ya. Sekarang kita mau masuk ke jurnal pengeluaran kas. Oke, kita sekarang masuk ke jurnal pengeluaran kas. Ya. Oke. Sini ini kita ganti. Jadi jurnal pengeluaran kas. Pengeluaran kas ya. Untuk kolom jurnal pengeluaran kas itu adalah kebalikan dari kolom jurnal penerimaan kas. Oke, untuk pengeluaran kas berarti debitnya 3 kolom, yaitu isinya apa aja? Utang dagang, terus pembelian, lalu serba-serbi, ya. Oke, ini saya hapus, ya. Saya kembaliin lagi normal. Oke, saya kembalikan lagi warnanya warna putih. Ya, sekarang ini adalah ini aja yang saya kurangi ya. Ini saya pindahkan ke sini. Oke, karena yang di debit sekarang yang 3. Oke ya. Ini hanya 2. Apa aja untuk yang debit itu isinya adalah utang dagang, lalu ini adalah pembelian, serba-serbi, harusnya dari sini, dari kas, serba-serbi, lalu di sini ini adalah potongan pembelian, lalu di sini adalah kas. Saya maunya masukin kas ya. Nah, sekarang kita mau ke ini kok kolomnya hilang ya. Oke, saya bikin kolom aja ya, biar gampang. Ini adalah bulan Juni 2017 ya. Oke, yang pertama kita akan cari tanggal berapa aja yang mengalami pengeluaran kas. Tanggal 2, dibeli tunai, inventaris toko, perlengkapan toko, barang dagangan. Oke ya. Berarti tanggal 2 Juni. Ya, berarti di sini adalah inventaris toko. Oke ya.
Inventaris toko dia karena dia ini tunai, jadi di sini adalah pembelian. Pembeliannya berapa? 25 juta. 2, 3, 4, 5. Oke, berarti karena ini dia bukan merupakan kita pembelian bahan baku, maka dia tidak ada potongan pembelian, tapi kita langsung masukkan ke kas 25 juta. Sudah, kalau misalnya itu tanggal 2 kan masih ada perlengkapan toko. Oke, berarti berapa itu? 12.500.000. Oke, 12.500.000. Habis itu ada barang dagangan lagi. Barang dagangan. Oke, berapa itu? Barang dagangannya adalah 130 juta. Oke, kita masukin juga ke kas 130 juta. Kurang satu. Oke. Selanjutnya kita lihat ya. Ada lagi nggak? Kita nggak ada ya, selain kita nggak ada pembayaran. Cuma itu doang. Ya, hanya ini aja. Kita akan jumlah langsung. Oke, sama dengan sum. Saya langsung ambil singkatnya aja ya, agar bisa waktunya terkejar, karena kita kayaknya kejar-kejar waktu. Oke, ini di sini. Bentar. Oke, balance ya antara debit dengan kredit. Sekarang kita masuk ke jurnal umum. Setelah jurnal pengeluaran kas, sekarang kita masuk ke jurnal umum. Ya, ingat jurnal umum untuk wesel, untuk penjualan, untuk retur penjualan ya. Jurnal umum. Oke ya. Kolom yang pertama untuk jurnal umum itu adalah tanggal, keterangan lengkap 2, ref, debit, kredit ya. Oke ya, ini tanggalnya kita Oke. Berarti tanggalnya yaitu adalah, ini kita kecilin, keterangannya, refnya kita kecilin, debitnya kita lebarin, kreditnya juga kita lebarin ya. Yaitu bulannya adalah bulan Juni. Oke, bulan Juni 2017 ya. Oke, kita mau lihat di sini tanggal berapa yang dia ada retur. Retur. Tanggal 9 retur dari TB Sari. Berarti ini retur penjualan. Bagaimana model retur penjualan? Ya. Yaitu adalah akunnya retur penjualan, ininya adalah piutang dagang.
Oke ya, berapa itu? Yaitu adalah 1.200.000. 1.200.000 ya. Oke, saya singkatnya aja ya. 1.200.000. Oke. Kita lanjut lagi. Retur ada di tanggal berapa lagi? Diterima tagihan, dijual tunai, diterima sebagian. Oke, retur kita cuma satu, itu hanya retur penjualannya. Jadi itu balance sudah pasti jumlahnya 1.200.000 ya. Nah, penjelasannya tidak akan Miss Eros panjang lebarkan karena ini udah lama, ini udah mau sejam. Miss Eros berharap kalian tetap eksis dalam pembelajaran. Untuk hari ini tidak ada tugas dan kisi-kisi PH2 yaitu adalah tentang jurnal khusus, masih jurnal khusus. Tapi akan lebih panjang lagi. Di hari Jumat kita akan mempelajari pelajaran ekonomi bisnis dulu ya, agar saya bisa memberitahukan kisi-kisi PH1-nya ya. Nah, kita akan pelajari lagi di minggu yang akan datang ya. Nah, hanya itu aja dari Miss Ernest. Terima kasih untuk anak-anakku kelas 10 AKL yang masih tetap eksis dalam proses pembelajaran ini. Miss Ernest percaya dengan setiap usaha yang kalian lakukan, Tuhan akan memberikan kepintaran atau akan memberikan hikmat kepada kalian untuk kalian bisa menjadi anak-anak yang terbaik dan anak-anak yang membanggakan ya. Hanya itu saja dari Miss Eros. Miss Eros ucapkan terima kasih.